ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan, sembahku berikan bagi Allah yang mulia, yang mulia. Kau layakkanku ya Tuhan, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
kami untuk Engkau yang Roh Kudus. Bersihkan, lembutkan. Ya Rama ya Syakara lama ya oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Yes Tuhan, kekudusan melingkupi kami, lingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami sore hari ini, mengalir memenuhi hidup kami. Yes Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, Yes Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, terpujilah Kau, Yesus Tuhan. Haleluya, kami bersuka cita Tuhan karena kami memiliki Bapa yang baik, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bertata atas setiap pujian umat-Mu. Engkau hadir di sini dan Engkau siap memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Dia, Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, mari berikan salam kepada samping kanan kiri muka belakangmu. Katakan selamat tahun baru, mari bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Percaya Dia Allah Immanuel, Dia akan berserta dalam hidup kita sepanjang tahun 2016 ini. Percaya Dia Allah Immanuel yang akan terus menyertai hidup kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari
memiliki Bapa yang baik sepertinya. Amin. Sebab Dia berkata sesuai dengan janji firman-Nya, Dia Allah Immanuel, Dia akan menyertai hidup kita. Oleh sebab itu di tahun 2016 kita tidak perlu takut dan gentar, karena janjinya Dia beserta kita. Maka badai sekalipun yang akan kita hadapi, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, kekuatan bagi jiwa kami, kekuatan bagi roh kami. Haleluya. Mari katakan bersama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu yang menuntun hidup kita setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, jalan kemuliaan. Sebab firman-Mu batu penopang, ku kan dapat dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami pasti menang bersama Engkau. Naikkan pujian ini dengan iman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, jalan kemuliaan. Sebab firman-Mu
Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita hanya bisa aman kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena dialah Tuhan yang akan terus menopang hidup kita, memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Mari kita akan persiapkan persembahan perpuluhan kita. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu pertolongan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai hidup kami. Bahkan Engkau sudah memberkati kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan sore hari ini kami mau memberikan apa yang menjadi milik-Mu, Tuhan. Kami percaya kalau kami taat kepada perintah-perintah-Mu, maka mata-Mu tertuju kepada kami umat-Mu. Engkau akan membalas berkat-Mu berlipat kali ganda dalam keluarga kami, dalam pekerjaan usaha kami. Kami percaya Engkau sanggup membuat semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang akan memberikan persembahan sore hari ini. Kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya persilakan para kolektan untuk dapat menjalankan persembahan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau menghormati Dia Raja di atas segala raja yang hadir di sini. Dia akan menyatakan firman-Nya bagi kita semua, dan percaya firman-Nya adalah kekuatan bagi kita semua. Amin. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau beserta kami Tuhan. Jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
bersama-sama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Amin ya Tuhan. Pertolonganku di tempat ini ku makan tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau yang kami nanti-nantikan Tuhan, sebagai Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya nama Yesus, ya nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Kami mengucap syukur. Amin Yesus. Kami bersyukur. Amin. Kami bangga Amin Yesus. karena Engkau penebus kami. Amin. Sekaligus Engkau adalah Raja kami, Amin Yesus. penguasa dalam hidup kami, Amin. yang membuat hidup kami terarah Yes. dan aman Amin. dalam proteksi Tuhan. Amin. Terima kasih. Karena itu tahun baru ini kami menapak dengan iman Amin Yesus. bahwa Engkau berjalan besar. Amin. Yes Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan. Immanuel. Allah beserta kita. Haleluya. Berkati Tuhan semua pemuji pemusik, dan berkati jemaat Tuhan yang sebentar juga dengarkan firman-Mu. Amin Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata bersama amin. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Ya, saya tahu tahun ini tahun yang sukar, lebih sukar dari tahun lalu, itu pasti. Tapi jangan takut, Tuhan kita dahsyat. Ya, karena itu saya harap saudara datang ke gereja ini, saudara dengarkan firman Tuhan. Saya ingin supaya firman Tuhan ini menjadi betul-betul bagian hidupmu. Ya, visi gereja ini saya tekankan berulang-ulang, dan ini bukan hanya visi gereja di sini, tapi ini visi untuk gereja Tuhan, itu kerajaan Tuhan. Karena itu dalam doanya Tuhan mengajar, kalau kamu berdoa katakan, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaanmu. Jadi saudara sebagai orang percaya, jangan cuma menjadi orang beragama. Ya, keliru. Kita itu mesti tahu tujuan kita. Tujuan kita, yaitu kita berpartner dalam kerajaan yang sebentar pasti berdiri.
Lihat dunia ini sekarang sedang ribut. Perang sana sini. Ya ini tegang kembali. Amerika sama Rusia. Dulunya sudah ya mereda, sekarang mulai membara kembali. Di mana-mana tegang. Dan nanti sampai Tuhan datang, semua kerajaan dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya kerajaan Yesus yang berdiri. Tahun ini saya canangkan sebagai the year of faithfulness. Ya, saya kalau mencanangkan mungkin beda dengan beberapa tempat yang lain yang berkata ini tahun wah sukses, ini tahun itu saya lebih tekankan yaitu moral. Jadi moral kita mesti faithful, setia. Kalau setia pasti sukses. Kalau setia pasti berhasil. Jadi oleh karena itu tahun ini saudara harus menjadi orang yang bisa setia. Ya. Dan oleh karena itu kita harus masuk dalam lingkungan gereja yang setia dalam kerajaan. Dan saya gambarkan di sini gambaran tentang pengantin. Karena gereja Tuhan itu diumpamakan Tuhan sebagai pengantin. Ada suku pegawai yang setia dalam perusahaan. Ya. Wah, kerja sampai 20 tahun. Teman saya kerja sampai 25 tahun, lalu ada masalah. Ya. Masalah besar dalam perusahaan itu. Lalu dipotong. Gajinya itu, saudara tahu dipotong berapa tiap bulannya? 70%. Dia cuma terima 30%. Mau enggak? Kalau enggak mau, silakan keluar. Bayangin, 70% dipotong. Nah, banyak pegawai keluar. Ya. Nah, karena itu beda dengan gambar ini. Kalau istri yang baik, kalau suami lagi kolaps, apakah istri lalu berkata, oh bye-bye suamiku, kamu bangkrut, ya aku ganti. Ada? Kalau ada, itu wanita yang saya katakan celaka, tidak setia. Nah, karena itu Tuhan menggambarkan gereja itu seperti harus mempelai. Dalam susah maupun duka, saudara mesti setia menyertai Tuhan. Ya. Nah, saudara, bulan ini kita berbicara tentang setia dalam perkara yang kecil. Saudara, kerajaan Tuhan itu Tuhan umpamakan sebagai organisme. Bukan organisasi, tapi organisme. Apa bedanya? Kalau organisme itu hidup. Ya karena itu saudara mesti makan makanan yang organik. Gak boleh yang kimia. Sebab yang organik itu pasti punya sel hidup. Dan itu Tuhan umpamakan seperti biji. Kata Tuhan, kerajaan sorga itu seperti benih yang ditabur. Dan benih itu hidup yang pertama. Oleh karena hidup, dia bisa bertumbuh. Walaupun mulai kecil, tapi bisa tumbuh jadi besar. Lalu dia bisa apa? Berbuah. Lalu dia bisa apa? Multiplikasi. Walaupun itu kecil. Ya, selama sebulan kita akan mendengarkan bagaimana kita mesti setia dalam perkara yang kecil. Nah, minggu ini kita bicara tentang kekuatan iman sebesar biji sesawi. Kata Tuhan, kalau kamu punya iman, tidak perlu besar, tapi seperti biji sesawi. Ya, lihat itu gambar inset, itu perbandingannya ya.
Jadi tangan saudara itu biji sesawi itu seperti itu. Kecil, tiny, kecil. Ya, sangat kecil. Dari semua pohon-pohonan, ini benih yang paling kecil. Kalau mangga itu plok, itu gede. Tapi ini kecil. Tapi bisa tumbuh besarnya seperti mangga. 3 meter, 4 meter. Wih, hebat. Ya, karena itu kata Tuhan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Yang penting itu iman yang hidup, ya. Dan mari kita baca ayat-ayat ini lebih dulu sebagai ayat acuan. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Semua membacakan. 2, 3. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Saudara, dalam cerita ini nanti saudara baca di rumah Injil Matius 17, ada seorang sakit ayan, epilepsi, datang dibawa orang tuanya untuk didoakan. Waktu itu Tuhan Yesus belum datang. Murid-murid mendoakan, ternyata nggak bisa. Ya, lalu Tuhan datang, Tuhan usir, langsung pergi. Murid tanya, "Kenapa ya? Kami tadi ngusir, nggak bisa. Kenapa guru ngusir kok bisa?" Kata Tuhan, apa jawabannya? "Karena kamu kurang percaya." Ya. Lalu Tuhan kata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata, pindah gunung ini. Artinya, dalam hidup kita ini ada problem-problem seperti gunung yang kadang-kadang besar. Ya. Dan saudara mesti ngatasi. Dan semua problem di dunia ini asal mulanya, startingnya itu dari dosa, dari iblis. Termasuk penyakit. Ya. Jadi ada penyakit yang langsung pekerjaan iblis, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu kalau orang sakit, saudara dekat, nular. Tapi asalnya juga dari iblis. Ya, jadi dunia dulu, Adam dan Hawa, setelah dia jatuh dalam dosa, maka bumi ini terkutuk. Lalu manusia jadi susah, lalu timbul penyakit. Dan itu semua oleh karena dosa. Ya, dan saudara anak-anak Tuhan mesti bisa mengusir setan, iblis. Halo, berani enggak ngusir setan? Nah, kalau belum bisa ngusir setan, yuk gabung di komsel-komsel, apalagi gabung di tim pelepasan. Saudara ikut nanti untuk ngusir setan. Dulu kalau ada orang kerasukan, cuma manggil saya, jam 2 malam pun saya pergi. Ya, wah Pak Bukti, kerasukan, ya saya mesti pergi. Tapi kalau sekarang banyak orang kerasukan, terus saya pergi terus, saya bisa mati muda nanti ya. Karena itu saya training orang-orang di gereja kita yang sudah biasa. Jadi kalau saudara ada problem, bel aja ke gereja, meminta pertolongan supaya bisa dilepaskan. Ya, dan mungkin juga penyakit-penyakit yang kata dokter nggak ada sakitnya, tapi sakit. Nah kalau sudah begitu, itu pasti kuasa kegelapan. Dicek dokter nggak ada virus, nggak ada, darahnya nggak apa-apa, tapi sakit. Dari mana? Ya dari iblis.
Ya. Nah, ada iblis itu punya ranking ya. Ada sersan, ada mayor, ada kapten, ada mungkin letkol, ya, ada jenderal. Jadi setan itu macam-macam. Ada setan-setan yang garang. Nah, setan yang garang itu harus imannya harus lebih kuat menghadapi. Kata Tuhan di sini, jenis ini karena setan ini garang, setan ini ranking tinggi, kamu hanya bisa usir dengan berdoa dan puasa. Ini perkataan Tuhan Yesus. Karena itu anak-anak Tuhan mesti suka apa? Berdoa. Kalau imanmu masih kurang kuat, harus berpuasa. Ya, nanti saudara belajar tentang puasa, bagaimana, kenapa puasa itu penting. Wah, kalau itu nanti panjang ya saya ceritakan. Tapi iman itu bisa naik kalau saudara suka puasa. Saya dulu takut sama setan. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, iman saya naik. Saya tidak takut sama setan. Ya, saya sudah berkali-kali mengusir setan, ya, yang aneh-aneh. Dan itu semua dari iman yang kecil. Seperti ini biji semangka. Sudah lihat biji semangka ini? Bagaimana bisa menjadi banyak kalau ditanam? Karena itu tujuan khotbah ini menambah iman, faith, ya, sehingga menjadi watak. Jadi saudara percaya tapi tidak mempunyai watak percaya. Kalau saudara sudah punya watak percaya, itu namanya faithful. Itu buah roh. Ya. Sama-sama dalam bahasa Grekanya sama, iman itu pistis, faithful juga pistis. Tapi yang satu berbentuk biji, yang satu berbentuk buah. Kalau buah bijinya banyak, artinya imannya itu lebih kuat. Nah, saudara harus menjadi orang Kristen yang bukan cuma punya iman, tapi imanmu terus menanjak sampai menjadi faithful, menjadi setia. Ya, dan ini harus melewati proses. Itu bisa kalau saudara percaya kepada Yesus. Yesus pasti jadi raja. Ini konsep. Kalau anak Tuhan tidak percaya itu, buat apa Tuhan ngajar, datanglah kerajaanmu. Betul nggak? Kita seringkali berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu. Tapi kita tinggal dalam ketakutan. Itu aneh. Katanya datanglah kerajaanmu. Nah, kalau Tuhan datang kok masih takut gimana? Siapa yang saudara undang? Setan barangkali. Ya, kalau saudara undang Yesus sebagai raja, takutmu itu akan hilang. Saudara mulai mempunyai keberanian dalam hidup ini. Karena itu kita mesti percaya Tuhan Yesus satu kali nanti akan menjadi raja segala raja, King of Kings. Ya, namun perkembangan kerajaan Tuhan itu tidak langsung. Nah, ini bedanya. Karena itu dulu waktu Yesus datang, dia datang sebagai apa? Bayi. Oh, sebagai bayi. Orang Israel berkata, oh, apa ini? Lahir di kandang lagi. Anak tukang kayu lagi. Masa jadi raja? Kami nggak mau menyembah. Tapi lihat 3 orang Majus datang. Bukan 3 ya, mestinya orang Majus. Nggak tahu berapa orang itu. Datang dari negeri timur ke Bethlehem. Lalu sembah. Berani kasih apa? Emas. Loh, bayi yang dia lihat, bayi yang anak tukang kayu, kok berani kasih emas? Kemenyan.
Kemenyan yang dikasih itu kemenyan yang mahal ya, bukan kemenyan Banyumas itu ya. Yang baunya, waduh, pusing kepala. Kemenyan yang, wah, perfume. Tahu ya perfume? Minyak wangi itu, saudara biasanya beli minyak wangi, itu biasanya bukan perfume. Sebab apa? Disemprot set, ya ada yang 10 menit hilang. Minyak wangi cap serimpi. Tapi ada minyak wangi yang 2 jam hilang. Ada yang 5 jam hilang. Ada yang sampai besok masih bau. Ya, pernah orang datang di rumah saya, duduk lalu pulang, besok itu saya masih bau itu minyaknya. Itu parfum. Karena itu kalau saudara beli yang kecil-kecil, tapi bukan kecil yang yang spray loh, tapi parfum. Itu mahalnya bukan main. Ya, karena itu jangan saya pikir bahwa orang Majus yang memberikan itu kemenyan dan mur itu murah, mahal. Itu harganya sebanding dengan emas, sama. Tapi mereka berani, kenapa? Mereka beriman. Karena waktu dari tempat jauh mereka berkata, di manakah raja itu yang lahir? Loh, padahal mereka ketemu bayi. Bayinya bukan di kerajaan lagi. Wah, itu namanya imannya gede. Betul? Bukan keturunan raja. Kalau zaman dulu biasanya keturunan raja yang akan jadi raja. Tapi orang Majus ketemu tukang kayu. Tapi mereka punya iman. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu melakukan yang dari kecil. Seperti benih. Ya, terus naik, tumbuh menjadi besar. Sebab itu iman Anda juga mesti progresif. Nanti baca dalam Roma 1 ayat 17, sayang bahasa Indonesia berbeda. Ya, dikatakan the righteousness of God is revealed from faith to faith. Jadi saudara supaya faith imanmu itu bisa nanjak, saudara mesti menerima pernyataan kebenaran Allah. Dan pernyataan kebenaran Allah itu dari firman Tuhan. Karena itu tiap anak Tuhan coba kalau baca Alkitab jangan cuma baca, lalu merenung. Ya, selama bulan ini nanti saya juga akan ceritakan betapa pentingnya perenungan. Supaya saudara itu merenungkan ayat-ayat itu nanti keluar. Wah, pengertian. Nanti Tuhan kasih. Nah, itu namanya kebenaran yang dinyatakan. Nah, waktu saudara sudah mengalami perenungan, imanmu jadi naik. Naik. Ya, mari kita baca Injil Lukas 17, ayat 1-6. Kita baca bergantian, saya bacakan ayat ganjil. Lukas 17, ayat 1-6. Siap ya, saya bacakan ayat ganjilnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah imanmu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan,
Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iya, saudara, di sini ada murid-murid datang kepada Yesus. Lalu Tuhan memberitahu, tidak dapat tidak, ya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi penyesatan itu pasti datang. Saudara senang apa nggak senang, pasti datang. Dan tambah lama tambah banyak. Seperti sekarang. Dulu nggak ada narkoba gitu ya. Ada tapi gelap. Sedikit. Tapi sekarang sudah tambah lama tambah. Wah, betul. Polisi sudah ada, tapi apakah habis? Enggak, tambah banyak. Bahkan di Amerika sekarang sudah boleh online narkoba. Asal gramnya tertentu. Di Belanda sudah lama. Ya, jadi saudara bisa beli narkoba di toko. Banyak pemuda-pemuda di situ. Saya dulu pernah makan di satu restoran, di sebelahnya itu begitu. Yang punya restoran saya tanya, itu kok banyak pemuda? Nah itu jual narkoba. Oh, kok boleh ya? Jadi lihat, tidak dapat tidak, pasti ada penyesatan. Ya, saudara, ini namanya spirit, roh, spirit, ya. Nah, ada spirit of error. Ada roh penyesatan, ada roh kebenaran, spirit of truth. 1 Yohanes 4 ayat 6. Saudaraku, roh itu seperti udara. Ya, saudara kan butuh udara. Apa? Oksigen. Roh Tuhan itu seperti udara yang baik, oksigen. Membuat saudara bisa hidup. Tapi ada udara yang bahaya, racun. Saudara nggak lihat, kadang-kadang nggak bau lagi, tapi saudara lemes. Betul? Kenapa, Karena udaranya beracun. Nah, spirit itu seperti itu, roh itu bekerja seperti itu. Ya, roh Tuhan itu bisa menghidupkan saudara. Membuat nafas saudara baik, rasanya kelepasan. Tapi begitu spirit itu nggak baik datang, saudara diliputi ketakutan. Mau coba? Datang ke kuburan, coba. Ayo. Datang ke Lawang Sewu deh, coba sendirian malam-malam. Karena di situ dulu katanya banyak pembunuhan. Jadi kita melihat tempat-tempat yang angker, itu spiritnya tidak baik. Ya, dan kalau sudah berada di situ, itu roh. Itu seperti oksigen begitu, atau seperti gas racun yang berbahaya. Ya, nah dari mana itu datangnya? Mulai dari iblis. Karena iblis itu roh. Perhatikan ya, iblis itu malaikat. Malaikat itu roh, enggak kita lihat, tapi ada. Ya, waktu Natal, ibu berkhotbah. Ya, istri saya berkhotbah. Waktu Natal itu ada seorang yang belum pernah mendapat penglihatan. Dia berkata, setelah khotbah, saya diam Pak Bekti. Aku gemeter. Kenapa? Itu tadi di belakangnya ibu ada malaikat besar. Pegang pedang. Ya. Dan ini bukan kali pertama dilihat. Ada anggota kita yang juga belum pernah lihat. Pak Bekti, saya mau ngomong. Saya melihat tadi Pak Bekti khotbah di situ ada malaikat yang besar. Dan saya punya pengalaman, dulu belum pernah mengalami.
Tapi berkali-kali setelah itu orang banyak melihat bahwa saya disertai malaikat. Karena itu mari sudah percaya bahwa di dalam alam ini begitu banyak roh-roh. Ada roh yang baik, malaikat yang baik, ada roh yang jahat. Itulah setan. Malaikat juga, tapi malaikat hitam. Ya. Jadi melihat, kita lihat gambar ini. Otak saudara itu seperti es. Berat jenis es itu berapa? Kalau berat jenis air berapa? Halo yang SMA? Sudah SMA lulus? Berapa berat jenis air? 1. Berat jenis es? 0,9. Karena itu es itu ngapung. Kalau ngapung, yang kelihatan itu cuma 10%. Yang tidak kelihatan itu 90%. Karena itu kalau sudah melihat di kutub-kutub, sudah melihat es kecil, jangan coba-coba, saudara naik kapal terus tabrak aja, nanti pasti minggir. Saudara pikir itu es kecil, kapalmu lebih besar, cedok, kena yang 90, kapalmu bisa pecah. Ya, itu kapal Titanic pernah pecah. Tenggelam. Ya. Saudara, otak kita punya namanya otak besar dan otak kecil. Nah, otak besar ini yang kita pakai untuk ngitung-ngitung. Logika. Ya. Otak besar kita. Otak kecil ini yang merekam ingatan-ingatan. Dan kalau saudara dari kecil dididik dengan orang tua, kata-kata terus yang baik, maka otak kecilmu itu merekam yang baik. Ya, tapi kalau orang tuamu itu ngomongnya nggak benar, masuk di otak kecilmu, itu jadi percayamu yang tidak benar. Itu saudara mempersilakan roh sesat itu masuk dan memenuhi yang disebut alam bawah sadar. Otak kita besar ini disebut conscious mind. Ya, kesadaran, otak kesadaran. Ada otak kecil, otak di bawah sadar. Biasanya kalau saudara mimpi, itu saudara sepertinya betul nggak? Waduh, tadi saya mimpi, wah persis. Itu siapa? Otak kecilmu. Otak besarmu berhenti. Tapi otak kecilmu bisa keluar lagi tuh cerita. Padahal nggak ada mimpi. Ya, tapi sepertinya ada. Ya. Nah, ini namanya alam bawah sadar, saudaraku. Nah, kalau otak besar kita itu mempunyai kekuatan yang disebut daya analisa, analitis, ya, daya kehendak, punya kemauan, lalu logika. Karena itu kadang-kadang sudah berkata, saya nggak percaya, itu karena saudara pakai otak besar. Tapi kalau otak kecil, saudara melihat nggak logis, tapi saudara percaya. Walaupun tidak masuk akal. Contohnya, dulu sebelum orang tahu bahwa bumi ini bulat, maka Columbus dia melihat kapal, dia perhatikan teropong. Kenapa ya kapal ini kalau sudah jalan jauh, lalu badan kapal itu hilang, tinggal tiangnya. Loh, dia perhatikan terus. Loh, kok tiangnya tambah lama tambah kecil? Terus hilang. Wah, kalau begitu bumi ini tidak datar, bulat. Dia cerita itu, orang berkata, gila lu. Bumi bulat, airnya kemana kan tumpah. Itu dulu, betul nggak sku? Jadi secara logis itu nggak bisa masuk akal. Ya.
Saudara, tapi lihat, alam bawah sadar kita ini penting. Sebab ini menentukan imajinasi kita. Imajinasi kita bisa yang buruk, bisa yang baik. Ya, kalau saudara sudah menggambarkan yang jelek, maka roh saudara jelek. Ya. Atau kepercayaan saudara ini buruk. Ya, jadi rohmu itu roh penyesat. Jadi alam bawah sadar ini imajinasi kita, kepercayaan kita, habits kita, kebiasaan kita. Makanya orang itu kadang-kadang susah diajar. Kenapa? Biasanya begitu. Kenapa? Karena terus mendapat input sehingga masuk di alam bawah sadarmu. Ya, nyantol di situ. Ya. Nah, itu seperti komputer, memori. Ya. Saudara, kadang-kadang saudara bisa punya kemauan sendiri, pendirian sendiri. Jadi ini hal yang ada di alam bawah sadar ini yang menentukan kualitas hidup saudara sebetulnya. Karena itu orang yang jenius, itu kesadarannya hebat, belum tentu berhasil. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya buruk. Ya, berapa banyak orang yang jenius, matinya bunuh diri. Aduh, dulu ada dokter hebat Indonesia, dikenal di dunia. Karena ribut, ambil pistol, door. Itu waktu saya masih kuliah di ITB. Saya bicara sama teman-teman, aduh sayang, otaknya mau dipindahkan ke saya. Saya langsung jadi dokter. Kok sudah hebat kok didor? Saudara, jadi kita melihat karena apa? Karena alam bawah sadarnya yang dipenuhi dengan hal-hal yang meresahkan dia. Saudara, sekarang pertanyaannya, apa yang mengisi alam bawah sadar Anda? Apa? Ya, firman Tuhan? Ataukah imajinasi yang tidak baik? Kalau firman Tuhan itu kebenaran. Tapi khayal bahaya. Karena itu hati-hati baca buku. Jangan sudah pikir, oh buku novel nggak apa-apa. Saya berkata bahaya. Berapa banyak anggota kita yang baca, lalu jadi agak terganggu. Jangan main-main. Anaknya anggota kita masih muda. Beli buku Harry Potter. Sudah tahu siapa pengarang Harry Potter? Rowling, seorang wanita. Dan orang itu pengikut New Age. Dia hubungan dengan roh-roh. Ya, semua penulis New Age itu ada mentornya. Mentornya itu roh. Dan mereka dikasih. Sehingga bisa bikin fiction, bikin cerita yang mengagumkan. Dan kita bisa terbawa. Waduh, bagus. Ya, setelah baca Harry Potter, anak itu jadi nakal bukan main. Berani sama orang tua. Bisa mendelik, bisa, wah. Loh, jangan main-main dengan buku-buku. Ya, jadi sudah berkata itu kan cuma buku. Iya, tapi buku itu isinya imajinasi. Dan kalau itu apalagi yang dibuat oleh orang yang memang punya hubungan dengan roh. Lagu-lagu sama. Ya,
Banyak lagu-lagu John Lennon segala yang ngajak kita mati, yang barusan di Paris ini loh, lagi ditembak oleh ISIS. Sudah tahu mereka sedang nyanyi apa? Nyanyinya tentang kematian. Betapa indahnya mati itu. Duar persis. Aneh ya, persis mereka nyanyikan lagu itu. Saya suka dicium oleh iblis. Itu lagu-lagunya loh. Jadi hati-hati pemuda-pemudi, kalau saudara baca buku-buku dan juga hati-hati dengar lagu-lagu. Engkau bisa dibawa hanyut. Engkau bisa bunuh diri dari mendengar. Ya, sekarang ada narkoba modern bukan? Online. Nggak perlu ditangkap, namanya iDoser. Permulaan dikasih gratis. Begitu saudara online lalu dengar pujian, musik, saudara bisa tidur. Yes. Tidurnya, waduh nyenyak bukan main. Sama seperti pil, koplo, sama. Bisa rest, hilang semua pikiran yang wah berat itu. Tidur seperti orang mabuk. Gratis pertama. Tapi yang kedua, bayar. Ketiga, bayar. Nanti sudah ketagihan terus. Sekarang gak perlu pakai pil loh. Pakai online, bisa. Ini namanya spirit, roh. Nah ini masuk di otak kecil kita ini. Ini bahaya. Ya, karena itu apa yang mengisi alam bawah sadar Anda. Hati-hati ya. Anak-anak muda, jangan sudah remehkan. Nanti kalau sudah linglung. Kita sudah nangani loh, suku. Orang-orang, apakah Anda tidak percaya mau mengulangi? Ya, karena itu Tuhan berkata begini. Kenapa orang ini bisa terbuka bagi penyesatan? Karena ada celah. Celah itu dimulai dari namanya roh tidak mau mengampuni. Marah, jengkel, kecewa. Paling banyak itu roh kecewa. Pendeta Sandy Jacob berkata, 70% masalah psikis manusia itu dari kepahitan hati. Berapa persen? 70. Penyakitmu 70% itu bukan dari virus, tapi 70% dari psikis, dari kejiwaan. Ya, saudara. Ayat ini berkata apa? Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, bahasa lain kata kepadamu, tegurlah dia. Jadi kalau saudara benar, yang salah itu saudaramu. Saudaramu salah, engkau mesti tegur. Dan kalau dia ngaku salah, ampunilah. Nah biasanya kita tidak mau menegur kalau orang salah. Paling enak dibawa kemana? Dibawa ke pendeta. Bahkan sering saya dapat surat ke Pak Pendeta, tolong ya famili saya ini yang anggotanya Pak Bekti, ini gini. Mbok tolong dikhotbahi. No. Saya dikasih kata belegia semacam itu, sponsor itu ya. Tapi tanpa kasih duit. Kasih duit pun saya nggak mau. Apalagi kasih surat gitu aja. Suruh khotbah tentang ini. Loh kok enak Saya khotbah firman Tuhan. Bukan kemauan orang. Ya. Kenapa? Karena takut menegur. Padahal Tuhan suruh di sini apa? Kalau saudaramu salah, kamu yang mesti menegur.
Kalau dia minta maaf, kamu mesti apa? Ampuni. Kalau dia salah 7 kali sehari, 7 kali berapa? Sehari. Kamu tetap harus apa? Mengampuni. Halo, saya tanya sekarang suami dan istri kalau sudah bertengkar ada masalah, dihitungi sama istri. Wes, aku nggak mau. Padahal Tuhan berkata di sini apa? Kalau saudaramu itu salah 7 kali sehari, kamu mesti mengampuni. Kenapa? Karena kita yang benar bisa jadi nggak benar. Saya ulangi, kalau saudara tidak mau mengampuni, walaupun posisi saudaramu engkau benar, engkau bisa salah di mata Tuhan. Karena Tuhan berkata, siapa tidak mau mengampuni, Bapakmu di sorga juga tidak akan mengampuni. Berarti kamu akan masuk apa? Neraka. Hati-hati loh, saya itu kalau mengatasi orang bertengkar, apalagi suami istri, lalu nggak mau mengampuni, saya berkata, bodoh. Berapa lama toh hidup? Paling berapa lama? Engkau menderita paling berapa lama? Tapi kalau kamu masuk neraka, selama-lamanya. Ini perkataan Tuhan sendiri loh. Saudara itu mau percaya apa tidak? Saya tidak nakut-nakuti, bukan. Saya sayang. Jangan Anda nanti masuk dalam hukuman yang kekal. Dan kata di sini, jagalah dirimu. Ya. Kata jagalah pros eko. Pros itu toward, ke arah. Eko memegang ke arah. Itu sama seperti orang nakoda, pegang setir dari kapal, itu mesti terus ke tujuan. Artinya, hidup kita ini jangan pusing soal masalah. Coba dengarkan perkataan Tuhan. Engkau harus memecahkan masalahmu dengan caranya Tuhan. Bukan caramu. Karena Tuhan itu pencipta. Tuhan kata, mau enggak kamu tunduk? Kalau kamu enggak mau, lihat nanti hasilnya. Karena itu saya perhatikan banyak orang yang benar malah sakit. Berapa banyak di sini, suami istri, suaminya yang salah, istrinya yang sakit. Istrinya yang salah, suaminya yang sakit. Aneh ya, famili saya sendiri, itu suaminya yang salah. Keluar malam terus, istrinya sakit hati. Karena sakit hati, tidak mau mengampuni, istrinya yang sakit. Aneh ya. Orang Tionghoa bilang betui. Rugi. Sudah benar, malah kena. Nah itulah. Karena itu kata Tuhan, ampunilah. Walaupun 7 kali sehari. Wah. Kenapa, Karena tubuh kita ini tubuh dosa. Kita cenderung kepada kesalahan. Khususnya, kalau saudara seiman kita yang salah. Kita itu apa? Pahit. Kecewa. Ya. Hati-hati, ya. Banyak orang pikir menikah itu enak. Karena itu, yang belum menikah. I love you, darling. I love you. Tapi setelah menikah kok gini ya? Saudara,
memang pernikahan itu adalah perbaikan karakter. Kalau sudah tidak mengerti itu jangan menikah. Karaktermu yang jelek itu dikikis oleh pasanganmu. Mungkin karakternya jelek, tapi engkau harus menunjukkan yang disebut kasih, yang real. Karena itu saya katakan orang kalau menikah, dia mesti tahu ada anugerah penderitaan. Itu yang disebut penderitaan. Tapi penderitaan yang baik sebetulnya. Untuk saudara tahan supaya muncul kasih sejati. Ya. Jadi jangan sampai saudara pahit hati. Surat Efesus 4 mengatakan, jangan mendukakan roh Allah yang kudus. Dan yang pertama dikatakan pahit hati. Kalau saudara pahit, nanti bisa yang berikut dikatakan geram, marah, jahat. Jadi dimulai awalnya itu pahit. Ya. Jadi perhatikan, jangan sampai hidup kita ini berapa lama toh. Saudara susah ya berapa lama, cuma sebentar. Paling sampai mati. Ya, kenapa engkau tidak mau bertobat? Justru dalam waktu ini, walaupun susah, Yesus menerima susah itu sampai dia mati. Gak apa-apa. Saudara mesti mengerti ini. Saudara dibayar dengan darah Yesus yang mahal. Dia mengasihi engkau supaya engkau jangan binasa. Karena itu waktu mendengar pernyataan ini, murid-muridnya, Tuhan, 7 kali sehari saya mesti ngampuni. Lalu mereka teriak, tambahilah iman kami. Pernah enggak saudara berkata begitu, Tuhan, aku dikasih percaya yang kuat untuk aku bisa mengampuni. Ini bicara saudara loh di sini. Jadi bukan sama musuh loh. Betul? Kalau sudah baca tadi. Kalau saudaramu salah. Saudara itu termasuk ya orang dekat lah. Jadi kalau orang dekatmu salah, kamu mesti ampuni. Dan kalau salahnya 7 kali sehari. Kalau orang Jawa bilang kebangetan. Kok sampai salah 7 kali. Tapi kata Tuhan, tetap kamu harus apa? Mengampuni. Karena nggak ada pilihan lain. Ya, kenapa? Karena iman itu anugerah. Karena itu kata Tuhan dalam surat 2 Tesalonika, tidak semua orang punya iman. Artinya apa yang Tuhan omongkan belum tentu dipercaya. Sudah berkata, masa gitu? Ya sudah, kata Tuhan. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah. Saya cuma memberi nasihat. Saya pencipta. Percaya apa enggak? Up to you. Anda yang jalani. Ya, saudara, karena itu satu hal yang paling penting, supaya sudah mendapat namanya anugerah, Tuhan minta supaya engkau merendahkan dirimu. Ya. Nah, saudara, kita lihat di sini. Alam bawah sadar saudara itu saudara isi dengan apa? Orang yang sombong, tadi katakan merendahkan. Kamu mesti merendahkan dirimu. Lawan merendahkan sombong. Orang sombong itu biasanya penyakitnya iri hati. Siapa yang mula-mula bikin sombong? Iblis. Kalau sudah baca Alkitab, dalam Yesaya 14, iblis itu malaikatku. Melihat Tuhan disembah, dia ingin seperti Allah. Di sorga dulu, dia itu bagian musik. Pemimpin musik.
iblis itu namanya Lucifer. Ya. Jadi dia ahli musik. Ya. Karena itu musikus dunia itu hebat-hebat. Karena dapat inspirasi juga dari iblis. Ya, kalau dikatakan pemusik gereja sama pemusik dunia, ya hebat pemusik dunia. Saudara, tapi spiritnya beda. Ya, karena itu saudara, apakah ada roh iri hati dalam hatimu? Misalnya iri hati, kok enak. Ya, kok enak dia begitu. Nah itu iri hati. Saudara dengan saudara iri hati. Istri bisa iri hati sama suami. Loh, kamu kok enak. Aku yang susah. Suami bisa iri sama istri. Dulu anggota kita pernah begitu. Saya ini yang kerja Pak Bekti. Saya yang cari duit. Saya berkata coba dibalik. Kamu coba ngatur rumah tangga kalau enggak kesel juga. Coba. Saudara, karena itu alam bawah sadar kita kalau sudah diisi dengan iri hati, masuk memori, menjadi emosi, menjadi naluri kita yang buruk, celaka kita. Ya, karena itu cara mengatasinya bagaimana? Ini yang penting. Jadi kalau saudara saya terangkan begini, cara penyelesaiannya bagaimana? Mari kita baca Yakobus 4. Ayat 5 sampai 10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Yakobus 4 ayat 5 sampai 10. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ayat 9 berkata, sadarilah kemalanganmu. Ya, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Apa kemalangan paling besar? Kalau kita masuk neraka, malang. Kan itu banyak anak Tuhan jarang nangis, aneh ya. Padahal dia tahu dia salah, dia nyeleweng, tapi nggak pernah tobat, nggak pernah Tuhan ampuni saya salah. Ayat ini berkata kamu mesti nangis. Kita ini banyak nangis kalau ada masalah, tapi kita tidak pernah nangis untuk karakter kita yang jelek. Tuhan kata kamu nangis untuk dirimu. Halo, jujur, sudah pernah nggak nangis sungguh-sungguh di mata Tuhan? Daud waktu dia berbuat dosa, dia gulung-gulung, dia berpuasa 7 hari, dia nggak makan, dia nggak mau tidur di istana, dia nangis, dia berkata, Tuhan kasihani aku, kasihani aku, jangan kau cabut rohmu daripadaku. Sampai Tuhan timbul belas kasihan. Kenapa? Karena manusia ini secara naluri
memang punya roh cemburu. Bahasa Indonesia ini terjemahnya keliru ya, ayat 5. Kalau saudara bandingkan nanti dengan bahasa Inggris ya. Jadi mestinya begini, saya ulangi ya, supaya saudara yang kalau perlu saudara catat ya, di kertas gitu ya. Nanti saudara benahi Alkitab saudara itu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, itu masih betul, roh yang, nah ditempatkan Allah itu sudah kurung itu. Mestinya bukan begitu. Roh yang diam di dalam diri kita ingin cemburu. Jadi bukan diingininya pakai N besar, itu berarti Allah. No, saya ulangi. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang diam dalam kita ingin cemburu. Bahasa Inggris berkata begini, the spirit that dwelleth in us lusted to envy. Roh yang diam dalam kita itu memang mengingini cemburu. Jadi jangan saya berkata, oh kalau saya nggak cemburu, siapa bilang? Saya nggak punya iri hati, siapa bilang? Dalam dirimu ada roh iri hati. Saudara dengan saudara saja iri hati, betul? Waktu orang tua kasih ini beda sedikit, ya ini lebih mahal. Loh aku kok dikasih gini? Betul? Tapi ayat ini berkata, tetapi, nah ayat 6 itu jawaban. Kalau kamu timbul iri hati, tetapi anugerah Allah lebih besar. Kamu jangan iri. Kamu bergantung sama anugerah Allah yang bisa lebih besar. Ini penyakitnya manusia. Iri hati. Di mana-mana lah. Dari barat sampai ke timur, utara sampai selatan. Semua itu masalah iri hati. Kata Tuhan, tetapi anugerah Allah lebih besar. Nah, cara bagaimana supaya saudara dapat anugerah Allah yang bisa membuat saudara nanti bisa lebih hebat. Tidak perlu iri hati. Yang pertama, saya tuliskan di sini, tunduklah. Kata Tuhan, tunduklah. Jadi kalau Tuhan kata ampunilah, ya ampuni. Kau berkata, aduh nggak bisa. Ampuni, kamu bisa. Jangan sudah pikir saya nggak pernah sakit hati. Tapi waktu saya sakit hati, Tuhan ngajar saya. Kamu doakan orang yang menyakiti hatimu. Nah itu caranya. Oh, Tuhan nyuruh kok. Betul? Doakanlah siapa? Musuhmu. Berkatilah musuhmu. Loh, musuh kok diberkati? Biasanya kita berdoa memang. Tuhan, biar dia kelindes mobil. Biar dia kan tabrakan situ, mati. Itu ngutuki, bukan memberkati. Kita mesti memberkati. Tuhan, tolonglah Tuhan. Berkatilah dia. Kita mesti tunduk sama aturan Tuhan. Yang kedua, mendekatlah pada Tuhan. Maka dia akan mendekat. Jadi perhatikan ya, Tuhan tidak mau dekat kalau Anda tidak mau dekat. Jadi kita ini penting melakukan tindakan iman. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Allah akan mendekat padamu. Berarti apa? Immanuel. Kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Tahun ini kalau saudara mau menang, coba dekat sama Tuhan. Nanti Tuhan itu dekat sama engkau. Kalau Tuhan dekat sama engkau, Immanuel. Apa yang kita perlu takuti? Ya, mendekatlah pada Tuhan dan
rendahkanlah dirimu. Nah ini masalahnya, kita ini tidak mau merendahkan diri. Ya, lalu Tuhan janji supaya kamu apa? Ditinggikan. Nah ini hasilnya. Caranya Tuhan memang aneh. Tidak seperti orang dunia. Ya, kita diajar oleh Tuhan untuk merendahkan diri. Supaya kita nanti diangkat oleh Tuhan. Itu namanya anugerah. Saya yakin, kalau saudara menjadi anak Tuhan, mau mengikuti jalur Tuhan, nanti beda. Karena itu belajar mendekatkan diri. Dengan apa? Berdoa. Saya mohon, saudara yang belum pernah datang doa-doa malam di tempat ini. Hari Sabtu ada doa pagi. Pagi sekali jam 5 ada di belakang di sini sampai jam 6. Jam 8 sampai jam 11, saudara boleh datang jam berapa. Sabtu malam di sini saya pimpin sendiri jam 7 sampai setengah 9. Khususnya pelayan-pelayan Tuhan, saya himbau, berdoalah. Rendahkanlah dirimu. Kalau saudara mau mendapat anugerah dari Tuhan, jalurnya nggak ada jalan lain. Rendahkan diri, maka kamu akan aku tinggikan. Saya mohon ini diperhatikan. Kita menjadi anak Tuhan yang mengerti Tuhan. Tolong saya. Supaya saya bukan dengan kekuatanku ya bisa diberkati, tapi oleh karena Tuhan mengangkat saya. Jalurnya apa? Saya menurunkan, merendahkan diri, nanti Tuhan yang mengangkat, sehingga saya nggak perlu iri. Ya, dalam bisnis saudara, nah lihat aja orang yang mau ingin ngacau kepada saudara, mungkin dengan ilmu, dengan apa, jangan takut. Sudah datang pada Tuhan. Bahkan kalau sebelan sekalipun dia banting harga. Lihat, kalau sudah nurut sama Tuhan, malah banting harga, malah rugi. Hancur. Jangan takut. Kalau engkau mendekat, Tuhan mendekat. Immanuel, Allah besertamu. Dan kalau Allah besertamu pasti memberkati engkau. Mari oleh karena itu kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, ku datang Tuhan. Barui hidupku. Dalam anugerah ku datang padamu Tuhan. Dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku
Mari saya besuk Elizabeth, anggota kita, di ruang saudaraku Elizabeth, ya, di ruang sekarang Magdalena Demon itu. Di situ dulu ada kelas 1-nya di belakangnya, ya, tapi anggota kita di kelas 2. Tapi saya nengok, istri saya nengok ada yang di kelas 1. Kami masuk ke situ. Kami tanya seorang ibu, ibu sakit apa? Komplikasi. Berapa lama ibu? Setahun. Setahun di Elizabeth. Hati kami ibah. Kami mulai konseling. Kenapa ibu kok bisa sakit? Saya sakit hati. Sama siapa ibu sakit hati? Sama saudaraku sendiri. Kenapa? Karena saudaraku itu merebut suamiku. Dan dia nangis. Orang ini yang benar, betul? Malah sakit. Apa sebabnya? Sakit hati. Rugi bukan? Kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu yang rugi. Kamu tidak mengampuni, orang itu juga nggak tahu. Kamu mengampuni, orang itu juga nggak ngerti. Tapi itu untuk kebaikanmu sendiri. Hari ini saya tantang kepada saudara yang mungkin mempunyai sakit hati kepada seseorang, kepada saudaramu, kepada suamimu. Engkau berkata, hari ini saya mau cabut. Amin. Amin. Saya memilih mengampuni. Amin. Supaya saya dilepaskan dari celaka yang akan datang. Ya Tuhan. Mari berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, Maha menuhi Hidupku dalam anugerah. Ku datang kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Amin. Bawaku Tuhan, dekat
buat tindakan kosong. Yang penting komitmen lebih dulu. Bagi saudara yang mungkin ada sakit hati, yang tidak bisa mengampuni, semua tutup mata. Kau berkata, Tuhan tolong saya, supaya saya mengambil komitmen untuk bertindak. Dan kau jangan sakit hati. Saya akan doakan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Kau berkata, Tuhan saya masih ada sesuatu ganjalan. Jangan malu. Ini waktu kelepasan. Ini waktu penentuan. Hidupmu ke depan tergantung saat ini. Kau tanggapi firman Tuhan atau tidak? Angkat tangan kananmu dan berseru, Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya mau tunduk kepadamu, Tuhan. Saya mau tunduk kepadamu. Saya tidak mau bandel. Saya berseru pada Tuhan, tolong saya. Saya mau merendahkan hatiku. Lepaskan saya. Saya cabut akar pahit ini di dalam nama Yesus. Keluar, keluar dalam nama Yesus. Saya tolak keluar. Saya memilih untuk mengampuni. Saya ampuni. Sebut nama orang yang kau sakit hati. Dalam nama Yesus, saya ampuni Tuhan. Saya ampuni Tuhan. Supaya saya pun diampuni oleh Bapa. Terima kasih Bapa. Terus Engkau beracara dengan kami. Supaya kami jangan Tuhan menanggung hal yang buruk di kemudian hari. Tolong kepada kami, istimewa kalau kami pun penuh dengan kesalahan. Engkau sudah mau mengampuni kami. Kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terus Roh-Mu yang kudus akan terus mengejar anak-anak-Mu, menuntaskan sampai tuntas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini, amin. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita naikkan pujian ini kembali. Kasih-Mu melingkupi hidup